jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono kini disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara pada Kamis 22 Januari. Keluarga dan teman terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Florencia. Sebagai informasi, jenazah Florencia sebelumnya ditemukan oleh tim SAR gabungan di jurang Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan pada Senin 19 Januari. Jurnalis Tribun Jakarta, Gerald Leonard akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Gerald. Bagaimana situasi persemayaman jenazah Florencia di rumah duka tadi? Ya, selamat sore Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan memang jenazah Florencia Lolita Wibisono yang juga dikenal dengan nama Orlen ini diterbangkan dari Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 kemarin malam dan baru tiba di Jakarta pada Kamis dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian jenazah Florencia ini langsung dibawa ke rumah duka di Grand Heaven Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara untuk disemayamkan, dan juga memang keluarga serta kerabat melakukan ibadah penghiburan serta ibadah pelepasan di rumah duka Grand Heaven Pluit sebelum nantinya pada hari Kamis malam ini jenazah Florencia juga akan kemudian dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan di Sulawesi Utara, tepatnya di wilayah Tondano. Untuk keluarga juga sudah melakukan beberapa rangkaian ibadah, terutama memang ada juga beberapa kerabat termasuk teman-teman pramugari dan juga teman-teman rekanan dari mendiang Florencia yang terus berdatangan sejak pagi hari hingga sore hari ini ke rumah duka Grand Heaven Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara. Siska. Baik, lalu seperti apa sosok Florencia di mata keluarga dan juga orang-orang terdekatnya, Gerald? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan memang bahwa setelah ibadah penghiburan di rumah duka Grand Heaven Pluit pada Kamis yang tadi, memang pihak keluarga juga sempat memberikan keterangan pers kepada awak media, terutama ini disampaikan oleh kakak kandung daripada Florencia yakni Natasha Wibisono, kemudian juga kakak ipar dari Florencia yakni Felix Agus, di mana Natasha dan Felix menyampaikan bahwa Florencia ini adalah sosok yang sangat ceria, sosok yang periang dan juga suka menolong. Kakak kandung dari Florencia yakni Natasha menyatakan bahwa Florencia ini dikenal sebagai sosok yang tolong dan pamrih jika membantu sesamanya, dan yang bersangkutan ini memang ataupun mendiang dari Florencia atau orang ini dalam beberapa bulan terakhir memang sering mengabarkan keluarganya terbarunya, dan memang sedang di ATR yang belakangan ini akhirnya mengalami kecelakaan. Di sana Florencia disampaikan memang menjadi pribadi yang sangat ceria, dan Felix sebagai kakak ipar dari Orlen atau Florencia ini juga menyatakan bahwa di momen 2-3 bulan belakangan ini adik iparnya memang dalam kondisi yang sedang dalam masa sangat bahagia setelah menerima pekerjaan baru hingga akhirnya kecelakaan merenggut nyawa adik ipar kesayangannya ini. Siska. Baik, lalu terkait dengan rencana pemakaman di wilayah Tondano, Sulawesi Utara, kapan akan dilakukan, Gerald? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan memang bahwa hingga Kamis malam nanti jenazah Florencia masih akan terus disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Pluit di Jakarta Utara hingga nantinya sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ini jenazah Florencia akan dibawa dari rumah duka Grand Heaven Pluit untuk dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian diterbangkan ke Manado, Sulawesi Utara. Dari Manado nantinya jenazah Florencia Lolita Wibisono ini akan dibawa ke kampung halamannya di daerah Tondano untuk kemudian nantinya di Tondano pada hari Sabtu ataupun sejak hari Jumat esok hari, dan hingga nanti hari Sabtu akan dilaksanakan juga ibadah pemakaman sebelum nantinya keluarga akan memakamkan jenazah Florencia di kampung halamannya di Tondano pada hari Sabtu. Untuk diketahui juga Siska dan juga Tribuners, alasan dari keluarga memilih memakamkan Florencia Wibisono di kampung halaman di Tondano karena memang ini merupakan tempat kelahiran dan juga tempat dari Florencia bertumbuh kembang sebelum akhirnya yang bersangkutan memilih untuk pergi ke Jakarta dan menjalani karirnya sebagai pramugari, yang akhirnya memang Florencia ini juga sempat belasan tahun menjadi pramugari profesional hingga akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat ATR 42500 di gunung di wilayah Sulawesi Selatan. Siska.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jakarta Gerard Leonard melaporkan terkait dengan pesemayaman jenazah Florencia, pramugari pesawat ATR 42500 yang jatuh di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Selalu menopang walau perisai lebih kaulah perisaiku kita tenang di tengah badan dengan kepeganganku ku kan bertahan selalu menopang ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan ku Siapa? Kita berdua aja cukup. Panggil adik. Siapa? Adik-adik nggak usah ya? Ayo ada. Iya. Jadi memang hari kami sampai di Makassar itu hari Minggu. Kami Minggu sampai, kebetulan istri saya Tasya, ini kakak kandungnya Olen, habis bantuan bencana di Sumatera Sibolga tepatnya. Tapanuli Tengah. Jadi dapat kabarnya itu ketika sedang melakukan di Tapanuli Tengah, sehingga kami ketemu di Jakarta dan di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga kami ke Makassar bersama-sama. Dan di sana langsung difasilitasi sama IAT yang perusahaan di mana Olen bekerja, disiapkan semua segala sesuatu di sana, sehingga terus dikasih kabar, dikasih update terus. Kami semua dibuatkan satu grup dan lain-lain, sehingga hari Seninnya itu hari kedua kami ada di sana. Kami berdua bersama-sama sebagai keluarga, ada papa, mamanya Olen, dan ada kakaknya juga. Kami berdoa bersama, dan setelah kurang lebih sekitar jam 12 waktu Makassar, jam 11 waktu Indonesia Barat, dan kami kurang lebih 1 jam berdoa bersama. 1,5 jam berikutnya kami dapat kabar bahwa sudah ditemukan yang kedua wanita. Walaupun belum secara detail itu ciri-cirinya seperti apa, tapi mungkin batin ya, secara batin kami kayak ngerasa itu Olen. Dan kami menunggu semuanya, dan kebetulan kami juga dikabar-kabari dari pihak kepolisian juga. Dan hari Selasa gitu ya, hari Selasa ya, Hari keempat itu berarti hari Rabu akhirnya semua bisa berjalan sampai di evakuasi karena memang di sana cuacanya parah, mereka nggak bisa evakuasi secepatnya, selain terjal, kabut dan lain-lain. Jadi 1 hari penuh itu nggak bisa diapa-apain setelah ditemukan. Hari kedua akhirnya yang setahu kami dapat kabar akhirnya dibuat
modifikasi cuaca sehingga bisa dibawa secara darat dan akhirnya dibawa ke Makassar, rumah sakit Polda yang di Makassar, Bayangkara. Dan dikabarinya kami baru besokan paginya. Jadi hari keempat malam itu sampai di Bayangkara rumah sakit, paginya kami dapat kabar kepastian kalau itu Olen, sehingga kami sekeluarga langsung ke sana. Ngadain penutupan peti dan lain-lain sehingga ada penyerahan dari Polda ke kami dan selanjutnya langsung dibawa kemarin ke Jakarta, jadi pakai kargo. Jakarta baru sampai jam 2 pagi tadi dan kami baru saja melakukan ibadah penghiburan bagi keluarga yang ada. Kurang lebih begitu kronologisnya. Dia akan disemayamkan di mana? Kalau dimakamkan di Tondano di Manado. Karena memang Olen besarnya lama di sana, jadi ada di Tondano. Kami akan bawa nanti malam. Nanti malam dengan kargo lagi untuk ke sana dan kami beberapa keluarga juga mewakili untuk ada di sana. Besok ada ibadah lagi sehingga hari Sabtu baru pemakamannya. Pesawatnya kita apa ya? Untuk Olen pesawat Garuda. Kargo Garuda. Adik aku itu sosok yang ceria dan dia suka bantu orang, walaupun mungkin dia nggak ada, tapi dia selalu usahakan untuk orang lain. Walaupun sampai dia nggak ada, saya masih nggak percaya. Tapi belajar untuk terima, ikhlas. Karena mungkin kelihatannya tragis, tapi ternyata adik saya banyak memberkati banyak orang. Banyak komen-komen yang masuk yang mungkin saya nggak bisa lihat satu-satu. Cuma sekilas-sekilas, tapi semua orang bilang dia adalah sosok yang baik. Dan mungkin dia baru pindah 3 bulan belakangan di Indonesia Air Transport, tapi hampir setiap hari dia hubungin saya, dia cerita gimana dia happy-nya di sana, ketemu banyak orang-orang baik, dan aku lihat memang perubahannya itu sangat signifikan gitu. Dan aku yakin adikku pergi dengan senang gitu, dengan happy. Jadi yang keluarga mau ingat adalah adik yang cantik, adik yang baik hati, adik yang ceria. Jadi keluarga hanya ingin mengingat itu aja. Ya, dan memang 2-3 bulan belakangan kondisi Olen sangat bahagia gitu, sehingga sampai ke kami juga gitu bahwa Olen jadi Olen yang memang yang kami tahu, Olen yang ceria, Olen yang suka banget bantuin orang, dan itu memang terlihat dari setiap komen-komen teman-temannya, cerita semua kebaikannya. Mungkin bagi kami ngelihatnya kematiannya tragis gitu ya, cara matinya, tapi ketika ngelihat semua respon baik teman-teman, sahabat, saudara, saya rasa cara hidupnya Olen lebih baik diingat karena cara hidupnya memberkati banyak orang. Jadi perpanjangan kasihnya Tuhan buat banyak orang. Itu yang kami banggakan. Jadi anugerah yang besar kami sebagai kakak punya adik seperti Olen, dengan semua apa yang diceritakan dan apa yang dia udah kerjain. Gitu aja. Jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Deden Maulana disemayamkan di Auditorium Politeknik Ahli Usaha Perikanan atau AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis 22 Januari 2026. Sejumlah anggota keluarga termasuk istri Deden larut dalam kesedihan saat digelar upacara persemayaman oleh pihak KKP. Untuk diketahui, Deden merupakan korban pertama yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan di Gunung Bulu, Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Selengkapnya terkait dengan informasi persemayaman jenazah Deden Maulana akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Anas Furkan. Selamat sore, Anas. Bisa dilaporkan bagaimana tadi situasi persemayaman jenazah Deden Maulana? Ya baik, selamat sore Siska dan selamat sore Tribunat. Pada Kamis pagi tadi jenazah
Deden Maulana, salah satu penumpang yang ada di pesawat ATR 42500 disemayamkan di auditorium AUP atau Ahli Usaha Perikanan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jenazah Deden sebelumnya berhasil diidentifikasi, lalu pada Kamis pagi tadi pada pukul 6 langsung diterbangkan ke Jakarta dan tiba di Jakarta sendiri pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Proses pesemayangan ini dihadiri oleh keluarga almarhum termasuk istri dari Deden Maulana yakni Vera dan putranya yang masih duduk di kelas 6 SD. Prosesi persemayaman berlangsung penuh haru. Vera, istri Deden, tampak berkali-kali menangis dan mengusap air matanya, terlebih ketika nama lengkap Deden dibacakan oleh instruktur upacara. Setelah proses persemayaman ini, jenazah Deden Maulana langsung dibawa ke Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk dimakamkan. Tempat pemakaman sendiri dipilih keluarga karena Garut merupakan tempat kelahiran dari Deden Maulana. Adapun sosok Deden sendiri di mata keluarga dinilai merupakan sosok yang baik, kemudian pribadi yang sopan terhadap sesama, dan juga biasanya selalu mengabarkan kedua orang tuanya ketika hendak pergi dinas. Namun berdasarkan keterangan dari ayah almarhum yakni Musin, pada keberangkatan dinas yang terakhir saat Deden Maulana hendak pergi ke Makassar, Deden disebut tidak memberitahu kedua orang tuanya. Selain itu, ayah Deden juga mengatakan bahwa komunikasi terakhir dengan Deden Maulana terjadi pada Kamis yang lalu atau 2 hari sebelum pesawat ATR 42500 dinyatakan hilang kontak dan dinyatakan jatuh di Gunung Balasaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saat itu Musin mengaku bahwa ia mengabarkan jika istrinya tengah berada di Garut untuk berobat, dan saat itu Deden menyatakan bahwa berpesan untuk agar kedua orang tuanya berhati-hati. Itulah komunikasi terakhir ayah Deden kepada Deden itu sendiri. Dan prosesi pemakaman ini berlangsung haru, di mana istri Deden terlihat menangis. Ia berkali-kali mengusap air matanya. Sementara itu di samping dari Vera, yakni ibunda dari Deden, Siti Yuhana tampak berusaha menenangkan Vera dengan menepuk pundak dan menggenggam tangannya. Sang anak juga ikut bersedih ketika peti jenazah sang ayah tiba di lokasi tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Jakarta Anas Furkan melaporkan terkait dengan situasi persemayaman jenazah Deden Maulana. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
upacara telah dilaksanakan laporan selesai. Kembali ke tempat, kepada. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.